Mola-mola adalah makhluk yang lembut dan tidak berbahaya bagi manusia, menjadikannya ikon penyelaman yang sangat dicari. Ikan mola-mola atau sering disebut dengan ocean sunfish adalah ikan bertulang sejati terberat di dunia karena bisa mencapai 2,3 ton dengan bentuk unik, pipih bulat seperti cakram tanpa ekor sejati, sering terlihat berjemur miring di permukaan laut. Raksasa lembut yang menyukai ubur-ubur ini sering muncul di Nusa Penida Bali antara bulan Juli hingga bulan Agustus. Bentuknya unik dan sangat besar. Dikenal sebagai kepala yang berenang, ikan ini memiliki tubuh pipih dengan sirip punggung dan anal yang panjang, serta tidak memiliki sirip ekor sejati. Dia menggunakan klavus sebagai kemudi. Sebagai ikan bertulang terberat, beratnya rata-rata 1000 kg bahkan bisa mencapai 2,3 kg. Ikan mola-mola sering berenang miring di permukaan laut, seringkali untuk menghangatkan tubuh setelah menyelaman di perairan dalam yang dingin, atau untuk membiarkan burung laut memakan parasit di kulit mereka. Meski terlihat lambat di permukaan, mereka adalah penyelam handal yang mampu mencapai kedalaman lebih dari 8.800 meter atau sekitar 2.600 meter kaki. Makanan utamanya adalah ubur-ubur, plankton, dan cumi-cumi. Mereka ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Ikan ini rentan terhadap kepunahan karena sering tersangkut jaring atau memakan sampah plastik. Ikan mola-mola sering dijuluki raksasa laut, kepala yang berenang, karena bentuk tubuhnya yang unik dan tampak terpotong di sebagian belakang. Mola-mola memegang rekor sebagai ikan bertulang sejati terberat di dunia. Bisa mencapai 2,3 kg atau setara dengan berat sebuah mobil. Sering dianggap ikan si tukang berjemur, dengan nama kata lain sunfish, berasal dari kebiasaan mereka mengapung miring di permukaan laut untuk menyerap panas matahari karena menyelam di kedalaman yang sangat dingin. Ikan ini memiliki klavus, yaitu lipatan kulit tebal hasil penyatuan sirip punggung dan sirip anal yang berfungsi sebagai kemudi, dan mereka tidak memiliki ekor. Meski lahir dari telur yang sangat kecil, mola-mola bisa tumbuh hingga 60 juta kali lipat dari ukuran saat menetas. Seekor betina bahkan mampu menghasilkan hingga 300 juta telur dalam satu waktu. Menu utamanya adalah ubur-ubur. Walaupun tubuhnya raksasa, mereka memiliki mulut kecil dengan gigi yang menyatu menyerupai paruh burung untuk memakan ubur-ubur dan plankton. Saat berjemur, mola-mola sering dibantu oleh burung laut atau ikan kecil yang hinggap di tubuhnya untuk memakan parasit yang menempel pada kulit tebal mereka. Keberadaan mereka kini berstatus rentan menurut IUCN karena sering terjebak jaring nelayan atau keliru memakan sampah plastik yang menyerupai ubur-ubur. Ikan mola-mola sering kali disebut sebagai salah satu makhluk paling aneh di samudera karena anatominya yang tidak lazim. Tidak seperti ikan pada umumnya, mola-mola tidak memiliki sirip ekor sejati, dan sebagai gantinya mereka memiliki struktur bernama klavus, yaitu lipatan kulit tebal yang berfungsi sebagai kemudi, memberikan tampilan seperti kepala ikan raksasa yang sedang berenang.
Karena sirip punggung dan analnya yang sangat tinggi tubuhnya bisa melebihi panjangnya sendiri mencapai lebih dari 3 meter dari ujung sirip ke ujung sirip. Ikan ini memegang rekor sebagai vertebrata dengan jumlah telur terbanyak. Seekor betina dapat menghasilkan hingga 300 juta telur dalam satu musim pembuahan. Meskipun ukuran tubuhnya masif, mola-mola memiliki otak yang sangat kecil, bahkan sering digambarkan hanya seukuran bola pingpong yang menonjolkan betapa uniknya evolusi ikan ini. Mereka menghangkatkan tubuh kembali setelah berada di dalam air yang sangat dingin dan mengundang burung laut atau ikan kecil untuk memakan parasit di kulit mereka yang sangat tebal yang bisa mencapai 7 cm. Dan seringkali menyelam hingga kedalaman 800 meter untuk mencari makan. Mereka harus kembali ke permukaan untuk mengapung miring. Bayi mola-mola yang baru menetas hanya berukuran sekitar 2 mm atau seukuran butiran pasir. Dan untuk mencapai ukuran dewasa yang raksasa, mereka mengalami lonjakan berat badan hingga 60 juta kali lipat dari ukuran aslinya. Mereka memiliki habitat yang sangat luas di seluruh samudera dunia, namun mereka sangat pemilih terhadap kondisi suhu air. Ikan mola ditemukan di seluruh samudera tropis dan beriklim sedang, mencakup samudera Atlantik, Pasifik, Hindia, dan Laut Mediterania. Mereka tidak dapat ditemukan di perairan kutub Arktik dan Antartika karena suhu air yang terlalu dingin dapat menyebabkan disorientasi dan kematian. Meskipun sering terlihat di permukaan, mola-mola menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut dalam. Indonesia merupakan salah satu lokasi terbaik di dunia untuk bertemu dengan mola-mola, terutama di daerah Nusa Penida dan Nusa Lembongan, Bali. Ini merupakan hotspot paling terkenal. Ikan mola-mola muncul dari kedalaman ke area yang lebih dangkal sekitar 30 meter di lokasi seperti Crystal Bay untuk membersihkan parasit pada tubuh mereka. Kondisi lingkungan yang disukai oleh ikan mola-mola di dalam suhu air yang mereka biasanya hidup di air yang lebih hangat dari 10 derajat Celcius. Paparan suhu di bawah 12 derajat Celcius dalam waktu lama dapat berakibat fatal. Di Bali, kemunculan mola-mola biasanya berkaitan dengan fenomena upwelling, naiknya massa air dingin yang kaya nutrisi ke permukaan yang terjadi antara bulan Juli hingga Oktober. Gigi ikan mola-mola menyatu menjadi dua plat keras yang menyerupai paruh burung yang sangat efisien untuk menghancurkan ubur-ubur sebagai makanan utama mereka. Kulit mola-mola tidak bersisik namun sangat tebal, bisa mencapai 7 cm dan kenyal karena lapisan kolagen yang kaku berfungsi sebagai pelindung sekaligus membantu daya apung. Karena kulitnya sering ditempeli banyak parasit, maka mola-mola sering berjemur miring ke permukaan laut untuk membiarkan burung laut mematuk parasit tersebut atau melompat keluar air hingga ketinggian 3 meter untuk merontokkan parasit saat mendarat di air. Secara umum, ikan mola-mola tidak disarankan untuk dikonsumsi karena beberapa alasan medis dan hukum, meskipun di beberapa wilayah tertentu masih ada yang memakannya. Ikan mola-mola merupakan kerabat dari ikan buntal, dan beberapa laporan menyebutkan bahwa bagian tubuh mola-mola mengandung tetrodotoxin, racun saraf mematikan yang tidak hilang meski sudah dimasak. Ikan ini dikenal sebagai sarang parasit. Ditemukan lebih dari 40 jenis parasit yang hidup di kulit dan organ dalamnya, yang dapat membahayakan kesehatan manusia jika